Selamat datang kembali di channel Belajar. Kali ini kita akan membedah sebuah konsep yang luar biasa dalam Al-Quran. Saya menyebutnya The Whole Package. Sebuah perjalanan untuk melampaui ritual menuju esensi karakter sejati, langsung dari surah Al-Baqarah, ayat 177 sampai 182. Oke, kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang kedengarannya paradoks, bahkan mungkin mustahil. Gimana ceritanya sebuah hukuman mati justru bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa? Coba pegang dulu pertanyaan ini baik-baik, karena jawabannya nanti bakal mengubah cara kita memandang keadilan. Tapi nih, yang bikin kaget, rangkaian ayat sepenting ini pemicunya justru dari perdebatan yang kelihatannya sepele. Percaya nggak? Semuanya berawal dari adu argumen soal arah kiblat. Nah, disinilah kita masuk ke inti pertama. Ketika orang-orang pada masanya sibuk banget berdebat soal fisik, soal menghadap ke timur atau ke barat, Tuhan langsung turun tangan. Pesannya itu jelas banget. Hei, kebaikan sejati itu jauh lebih dalam dari sekedar arah. Kalau pakai bahasa zaman sekarang, ini analoginya pas banget. Seolah-olah Tuhan bilang, kalian ini kok ributin tampilan luarnya, user interface-nya, padahal yang dinilai itu justru core operation system-nya, mesin di dalamnya, ruh dari keimanan kalian. Dan sistem operasi inti inilah yang disebut Albir. Ini bukan sekedar berbuat baik biasa. Anggap aja Albir ini kayak blueprint atau spek lengkap buat ngebangun karakter. Sebuah karakter build yang komplit, utuh dari hulu ke hilir. Dan visualnya keren banget seperti prisma. Albir itu satu cahaya putih yang ketika masuk dia terurai jadi spektrum warna yang lengkap. Ada keyakinan sebagai input datanya, ini pondasinya. Lalu ada aksi sosial sebagai outputnya, bagaimana iman itu bermanifestasi. Dan yang terakhir ada karakter sebagai daya tahannya, seberapa kuat kita saat diuji. Satu paket gak bisa dipisah-pisah. Oke, dari membangun karakter diri sendiri, sekarang kita geser ke level yang lebih luas. Kita masuk ke sistem yang menjaga sebuah masyarakat tetap sehat dan adil. Jadi, sebelum Islam datang, yang ada itu hukum koboi. Balas dendam itu brutal dan gak proporsional. Semua berdasarkan status suku. Nyawa orang penting dibalas berkali-kali lipat. Ini kan lingkaran setan kekerasan yang gak ada habisnya. Nah, Qisas datang untuk memotong rantai itu. Prinsipnya radikal pada zaman itu. Satu nyawa dibalas satu nyawa. Setara, adil, gak peduli statusnya apa. Tujuannya bukan dendam, tapi menyembuhkan. Dan yang harus kita pahami, Qisas itu bukan sekedar hukuman fisik. Ini adalah sebuah protokol komunikasi krisis yang super canggih. Ada prinsip kesetaraan untuk stop eskalasi. Ada opsi pemaasan untuk membuka pintu damai. Bahkan ada kompensasi material yang adil atau diyah sebagai jalan keluar. Sistem ini dirancang bukan untuk menambah kematian, tapi justru untuk menghentikannya. Tapi disinilah bagian yang paling jenius secara psikologis. Coba perhatikan, ayatnya itu secara spesifik menyebut si pelaku sebagai saudara bagi keluarga korban. Wow, ini sebuah teknik reframing yang brilian banget. Tujuannya apa? Untuk meredakan emosi, untuk mengingatkan bahwa di tengah tragedi paling pahit sekalipun, kita ini masih satu keluarga besar umat manusia. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Bagaimana hukuman mati bisa menyelamatkan nyawa? Ayat ini menjawabnya dengan telak. Adanya ancaman hukuman yang adil, pasti dan setimpal justru menjadi jaminan kehidupan bagi seluruh masyarakat. Karena orang jadi berpikir ribuan kali untuk menumpahkan darah. Inilah keadilan yang secara paradoks justru menghidupkan. Oke, dari melindungi kehidupan di masa kini, kita beralih dengan sangat lembut ke lapisan berikutnya, melindungi masa depan. Bagaimana sebuah masyarakat memastikan keharmonisan untuk generasi setelahnya? Jawabannya ada pada wasiat. Di dalam Al-Quran, wasiat itu bukan cuma dokumen hukum soal warisan ya. Ini dipandang sebagai sebuah komunikasi antar generasi. Sebuah pesan terakhir yang harus dirancang dengan sangat hati-hati. Tujuannya cuma satu, meninggalkan warisan kedamaian, bukan bibit-bibit pertengkaran. Protokolnya sederhana tapi dalam. Niatnya harus lurus untuk keadilan, bukan pilih kasih. Pesannya harus super jelas, jangan sampai ada multitafsir. Dan yang paling keren, ada mekanisme koreksi. Kalaupun wasiatnya ternyata nggak adil, justru ada perintah untuk melakukan mediasi. Tujuannya selalu sama, menjaga keutuhan keluarga. Baik, kita udah lihat 3 pilar, karakter individu, keadilan sosial, dan stabilitas generasi. Sekarang, saatnya kita zoom out dan lihat gambar besarnya. Coba kita pikirkan sejenak, apa sih benang merahnya?
Kenapa 3 hal yang kelihatannya beda, karakter, hukum pidana sama surat wasiat, dibahas secara berurutan? Apa ini cuma kebetulan? Tentu saja bukan. Dan inilah plot twist-nya. Ini semua bukanlah aturan-aturan acak yang terpisah. Ini adalah sebuah arsitektur komunikasi yang sangat elegan dan menyatu. Sebuah cetak biru untuk membangun peradaban yang adil. Dimulai dari mana? Dari fondasi paling dasar, karakter internal setiap individu. Karakter yang kokoh ini kemudian dijaga oleh sistem keadilan sosial yang adil. Dan kelangsungannya dijamin oleh sistem warisan yang menjaga harmoni. Semuanya dibangun dari dalam keluar. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif untuk dibawa pulang. Kalau ini adalah arsitektur komunikasi yang Tuhan rancang untuk membangun masyarakat yang adil dan penuh kasih, pertanyaan besarnya adalah, arsitektur komunikasi seperti apa yang sedang kita bangun di lingkungan kita sendiri? Di keluarga kita, di tempat kerja kita, di masyarakat kita? Tentu saja, bahasan kita ini baru menyentuh permukaannya saja. Kalau Anda mau menggali lebih dalam lagi, semua referensi sumber yang kami gunakan sudah kami cantumkan di kolom deskripsi. Misi kita di channel Belajar adalah untuk sama-sama menemukan kearifan seperti ini. Jadi kalau pembahasan kali ini mencerahkan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dengan begitu, kita bisa terus melanjutkan perjalanan belajar ini bersama-sama. Terima kasih.